Nah begitu juga pemimpin, kalau turun seperti ini tuh luar biasa, daripada dia cuman tinggal di rujak misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawahnya, pokoknya kerjakan ya, dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang seorang ulama, seorang ustadz yang sangat masyhur di negeri ini, yakni Dr. Khalid Basalamah, di mana beliau dalam sebuah pengajian ditanya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi ini senantiasa beliau mengabadikan, mengkontenkan apa-apa yang beliau kerjakan, apa-apa yang beliau lakukan, khususnya ketika beliau sekarang menjabat Gubernur Jawa Barat. Apakah kemudian pertanyaan itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan? Dan kalau seandainya pencitraan, apakah salah? Maka jawaban yang sangat luar biasa disampaikan oleh Dr. Khalid Basalamah menjawab tentang pertanyaan ini. Mari kita saksikan bagaimana jawaban tanggapan Dr. Khalid Basalamah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa ya. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa pemimpin yang mau turun ke bawah, mau langsung terjun ke lapangan, mau terjun ke medan perang, ini adalah pemimpin yang luar biasa. Karena memang banyak pemimpin-pemimpin cuman memerintahkan, dia tidak mau terjun ke lapangan. Dan seorang pemimpin yang langsung terjun ke lapangan, yang langsung bertemu dengan masyarakat, kemudian berdialog dengan masyarakat, itu adalah pemimpin yang luar biasa. Maka inilah yang dinilai oleh Ustadz Khalid Basalamah terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi, yang walaupun sudah menjadi gubernur tapi dia nggak segan untuk turun ke bawah, untuk merangkul nenek-nenek yang sudah tua, untuk membantu mereka orang-orang miskin, langsung bersentuhan. Kita lihat ketulusan itu di Kang Deddy Mulyadi. Dan beliau sebagai seorang gubernur tidak kemudian egonya muncul, artinya merasa gengsi untuk kemudian kotor-kotoran ataupun melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya adalah tindakan-tindakan ya yang dilakukan oleh orang biasa. Tapi beliau, Kang Deddy Mulyadi, langsung terjun ya. Bahkan beliau pun memantau kinerja bawahan secara langsung. Dan ketika beliau meninjau atau turun ke bawah berinteraksi dengan masyarakat, maka pejabat-pejabat di bawahnya itu ikut, sehingga bisa memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada mereka bahwa seperti inilah seharusnya seorang pemimpin. Jadi hakikatnya Kang Deddy Mulyadi kemudian mengkontenkan apa yang dilakukan itu sebagai bentuk pembelajaran, agar kemudian aparat-aparat yang lain, artinya pejabat-pejabat di bawahnya, baik itu gubernur, bupati, artinya bahwa artinya beliau memberikan pengajaran kepada bawahannya, baik itu bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, maupun RT RW, bahwa harus seperti inilah seorang pemimpin bertindak kepada masyarakatnya. Nah ini, jadi beliau mengatakan itu adalah hal yang hebat yang dilakukan oleh seorang pemimpin, di mana mau langsung terjun ke medan pertempuran. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah iya, maju serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut, gitu kan? Nah, beliau menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu ketika berperang bukan hanya sekedar memerintahkan di belakang, bahkan beliau adalah orang yang berdiri di depan. Sehingga ketika perang berkecamuk, bahkan para sahabat sekalipun, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kebanyakan di kita ini atau
di masa sekarang ini kan pemimpin itu hanya di belakang meja, memerintahkan A, memerintahkan B, sedangkan yang mengerjakan adalah bawahannya. Nah, sedangkan Nabi itu sendiri tidak seperti itu. Ketika memang harus kondisi-kondisi tertentu, Nabi harus turun ke bawah dan langsung memimpin di depan, bukan di belakang memerintahkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi langsung di depan memberikan contoh kepada para bawahannya agar kemudian melakukan tindakan yang seperti ini terhadap masyarakatnya. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa pejabat yang sangat dekat dengan beliau, misalnya Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta pun sekarang sama melakukan hal yang seperti Kang Deddy lakukan. Ya, kalau kita lihat bagaimana di channelnya, ya, di channel YouTube-nya, bagaimana Bupati Purwakarta ini, Om Jen ini ya, Bapak Saiful Bahri bin Zain ini, itu juga luar biasa melakukan tindakan-tindakan yang seperti dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran, jadi sebuah keteladanan yang diikuti oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Nah, ini apa yang kemudian dikontenkan oleh Kang Deddy Mulyadi, hakikatnya adalah menjadi tolak ukur sehingga orang-orang yang di bawahnya, dalam artian bahwa bawahan-bawahannya ini bisa berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan bahkan bukan hanya beliau, ternyata apa yang dikontenkan oleh Kang Deddy Mulyadi, kerja-kerja beliau, apa yang dikerjakan oleh beliau, itu pun menjadi tontonan dan tuntunan bagi pejabat-pejabat di wilayah lain. Ya, bahkan kita lihat banyak pejabat-pejabat di wilayah lain pun sangat kagum. Bahkan ada masyarakat yang menginginkan kalau seandainya gubernurnya ditukar tambah. Jadi Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur mereka. Nah, mereka tahu itu kenapa? Karena mereka melihat konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslim sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat, 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing. Ada satu tombak kecil, lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy. Dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar. Karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah, Ustadz Khalid Basalamah mencontohkan bagaimana di dalam sejarah Nabi ketika berperang, yakni berperang Uhud. Dalam perang Uhud di mana kaum muslimin itu memang diserang dari berbagai macam penjuru dan diserang oleh ribuan pasukan-pasukan kafir Quraisy. Itu ketika terdesak, maka Nabi sempat meminta satu buah tombak yang kemudian dilemparkan dengan pelemparan yang luar biasa. Artinya apa? Nabi sendiri langsung berjuang menghadapi musuh-musuh beliau. Artinya pemimpin itu bukan hanya sekedar ngomong, tetapi dialah yang memberikan contoh, dialah yang memberikan keteladanan. Yaitu ada yang sudah kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh Bapak Aing, yakni Kang Deddy Mulyadi. Beliau langsung terjun ke lapangan dan memberikan contoh kepada para pejabat-pejabat bawahannya. Nah, begitu juga pemimpin kalau turun seperti ini tuh luar biasa, daripada dia cuman tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawahnya pokoknya kerjakan ya, dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah kan gitu. Basalamah ini memuji juga kepada para pemimpin yang mau terjun ke lapangan itu dengan pujian yang sangat luar biasa. Artinya pemimpin seperti ini pemimpin yang luar biasa. Berbeda dengan pemimpin yang hanya duduk manis di gedung atau duduk manis di rumah jabatan kemudian memerintahkan tanpa mengenal tentang medan-medan, tanpa bersentuhan dengan masyarakatnya, hanya sekedar mendengarkan laporan dari para bawahannya. Maka pemimpin seperti ini dalam pandangan Ustadz Khalid Basalamah adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab malah, kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini, setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar. Nah, beliau mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, apalagi oleh pemimpin, ya berikan dukungan dulu. Ya, berikan dukungan dulu karena ini termasuk amar ma'ruf. Artinya memerintahkan kepada kebaikan. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi misalnya dengan
melakukan kegiatan perapian terhadap bangunan-bangunan liar yang ada di atas bantaran kali. Ya, ini dilakukan walaupun pihak DPRD misalnya merasa dilangkahi karena tidak ada koordinasi yang menurut mereka. Tetapi kan memang ini kewenangan daripada pemerintah, dalam hal ini gubernur dan bawahannya bupati dan wali kota. Dan kemudian program pendidikan militer pun dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan gercep. Ya, maka dalam pandangan Ustadz Khalid Basalamah, maka dukung dulu. Kalau memang ada hal yang memang menyeleweng atau masih kurang, ya dikritik, diberikan masukan, bukan kemudian disalah-salahkan. Nah, ini dalam pandangan Dr. Ustadz Khalid Basalamah. Nah, artinya apa? Bahwa mengkontenkan apapun yang dilakukan oleh seorang pejabat publik itu sebenarnya adalah justru hal yang bagus. Kenapa? Karena biar masyarakat bisa menilai dan melihat kinerja daripada para pemimpinnya. Justru kalau ada pemimpin yang tidak pernah dipublish kegiatan-kegiatannya, ini harus dipertanyakan. Ya, tentunya selain keuntungan yang didapatkan dari kontennya juga, tetapi kan nilai-nilai publish dari kepada masyarakatnya itu yang paling penting. Ya, kita lihat Kang Deddy Mulyadi dengan jumlah subscribernya yang hampir 7 juta lebih ini, itu memang secara finansial ada pemasukan kepada Kang Deddy Mulyadi, tetapi pemasukan-pemasukan itu ternyata juga diberikan juga kepada rakyat, kepada masyarakat. Kang Deddy Mulyadi memberikan bantuan itu bukan uang pemerintah, bukan uang negara, bukan uang dari APBD, tetapi itu beliau keluarkan dari kantong beliau sendiri yang hasil konten itu. Jadi multifungsi dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan mengkontenkan segala kegiatan-kegiatan beliau sebagai kepala pemerintahan di wilayah Jawa Barat. Nah, bagi orang-orang yang masih nyinyir ngonten-ngonten, maka besok-besok Anda silahkan ngonten. Maka insya Allah Anda akan merasakan betapa berkah daripada ngonten itu. Keberkahan selain ada nilai publikasinya, tetapi juga ada nilai finansialnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video kali ini memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.